Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, perkenalkan nama saya Maria Christina Angola. Berdirinya saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Sadaseko, berdirinya saya di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Petrona Citiapati, saya di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Felicia Krisita Bisulu, berdirinya saya di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Maria Kurniarti, berdirinya saya di sini sebagai pemateri. Kepada pemateri yang berserta. Di sini kami akan memaparkan materi berkaitan dengan adaptasi karya ilmiah, bagian pendahuluan dan metode. Yang pertama, latar belakang. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah tingginya kerentanan anak disabilitas terhadap praktik pengasuhan yang tidak aman dan belum inklusif dalam lingkungan keluarga. Anak disabilitas masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun emosional, serta pengabaian yang berakar pada rendahnya pemahaman orang tua mengenai kebutuhan khusus anak dan kuatnya stigma sosial di masyarakat. Penelitian ini menjadi penting karena anak disabilitas merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan anak pada umumnya, bahkan berisiko beberapa kali lipat mengalami kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Kondisi pengasuhan yang tidak tepat dapat berdampak serius terhadap perkembangan psikologis, kemandirian, serta kualitas hidup anak. Yang berikut tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif mengenai pola pengasuhan yang aman dan inklusif bagi anak disabilitas dalam lingkungan keluarga. Secara khusus, penulis ingin mendeskripsikan berbagai bentuk bahaya yang berpotensi dialami anak disabilitas dalam praktik pengasuhan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya pola pengasuhan yang berisiko, merumuskan strategi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut, serta menjelaskan peran orang tua dalam membangun pola pengasuhan yang ramah disabilitas. Berdasarkan tujuan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagian kondisi pengasuhan anak disabilitas yang masih rentan terhadap berbagai bentuk bahaya dan ketidak-inklusifan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi munculnya pola pengasuhan berisiko dalam keluarga. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi apa saja bentuk bahaya yang dialami anak disabilitas dalam pengasuhan keluarga, faktor apa yang menyebabkan munculnya pola pengasuhan berisiko, mengapa strategi yang dapat diterapkan, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pengasuhan yang aman dan inklusif, dan bagaimana peran orang tua dalam membangun pola pengasuhan yang ramah disabilitas. Pertanyaan-pertanyaan ini dirumuskan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai upaya perlindungan dan pemberdayaan anak disabilitas melalui praktik pengasuhan yang tepat. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai konsep, teori, dan temuan empiris yang berkaitan dengan pola pengasuhan aman dan inklusif bagi anak disabilitas. Dalam penelitian ini, karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, tidak terdapat subjek penelitian secara langsung seperti pada penelitian lapangan. Sebagai gantinya, yang menjadi objek penelitian adalah berbagai konsep, teori, dan temuan ilmiah yang berkaitan dengan pola pengasuhan disabilitas. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu berupa
artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, laporan lembaga resmi, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik pengasuhan anak disabilitas. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, dan portal jurnal nasional dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan pengasuhan anak disabilitas dan pendidikan non-formal. Proses pengumpulan dan seleksi data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi, penyaringan, dan penentuan kelayakan sumber. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis isi, yaitu dengan cara mengelompokkan tema-tema utama yang ditemukan dalam literatur seperti bentuk bahaya dalam pengasuhan, faktor penyebab pengasuhan, berisiko, strategi pembuatan pengasuhan, dan peran orang tua. Yang berikut hasil penelitian. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa anak disabilitas menghadapi berbagai bentuk bahaya dalam praktik pengasuhan keluarga yang bersifat multidimensional, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Bentuk bahaya yang paling dominan meliputi kekerasan verbal, pengabaian emosional, pembatasan aktivitas sosial, serta praktik overproteksi yang berlebihan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya pola pengasuhan berisiko dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal keluarga. Faktor internal meliputi rendahnya pemahaman orang tua mengenai kebutuhan khusus anak serta tingginya tingkat akibat tuntunan pengasuhan yang kompleks. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tenaga ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan pendukung, serta kuatnya stigma sosial terhadap stabilitas yang menyebabkan isolasi sosial keluarga. Adapun data atau faktor penting yang dihasilkan dalam penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa anak disabilitas memiliki risiko 3 hingga 4 kali lebih besar mengalami kekerasan dibandingkan anak non-stabilitas. Selain itu, data di Indonesia menguatkan bahwa anak disabilitas masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang secara langsung memengaruhi kualitas pengasuhan yang mereka terima. Fakta lainnya adalah bahwa banyak praktik pengasuhan yang keliru seperti observatif dan pembatasan peristiwa sosial masih dianggap wajar oleh orang tua. Para hal tersebut dapat menghambat perkembangan anak. Dapat dipahami semata-mata sebagai kesalahan individu orang tua, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal keluarga dan faktor eksternal sosial. Rendahnya pemahaman orang tua mengenai kebutuhan khusus anak, tingginya tekanan ekonomi, serta kuatnya sistem sosial pembantu kondisi yang mendorong munculnya pola pengasuhan yang tidak aman dan tidak inklusif. Oleh karena itu, pengasuhan berisiko dipahami sebagai fenomena struktur dan konstituen. Selain itu, artikel ini juga belum menguraikan secara rinci implementasi strategi pengasuhan inklusif dalam praktik nyata, misalnya contoh program model intervensi atau studi kasus yang dapat dijadikan acuan praktis. Ketiga, kajian mengenai peran pendidikan non-formal sebagai solusi masih terbatas pada tataran konseptual dan belum disertai evaluasi efektivitas program
atau bukti empiris mengenai keberhasilannya di lapangan. Yang berikut, relevansi atau manfaat. Penelitian ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan bidang studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, khususnya dalam memahami kebutuhan dan karakteristik anak usia dini, yang memiliki disabilitas dalam konteks PAUD. Guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan responsif terhadap keberagaman anak. Dari segi implikasi praktis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai acuan dalam merancang program pembelajaran dan layanan pendidikan yang inklusif di lembaga PAUD. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian keilmuan di bidang pendidikan anak usia dini, khususnya terkait pengasuhan anak disabilitas yang aman dan inklusif. Yang berikut ringkasan singkat. Artikel ini membahas pentingnya membangun pola pengasuhan yang aman dan inklusif bagi anak disabilitas yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pengabaian dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk bahaya, faktor penyebab pengasuhan berisiko, serta merumuskan strategi penguatan kualitatif studi literatur. Metode yang digunakan dalam deskriptif kualitatif dengan pendekatan pustaka, menelaah data dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengasuhan berisiko dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman orang tua, tekanan ekonomi, dan stigma sosial berdampak negatif pada perkembangan anak. Sekian saja presentasi dari kelompok kami.